akan ditakuti oleh Gaza. Takut ya. Karena apa? Nah, makanya Mereka juga kan berarti kan dibekap, memang Pak. ada sesuatu yang dirahasiakan. Intinya kan begitu kan. Ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Gaza. Benar nggak? Makanya takut. Makanya mereka melarang TNI masuk ke Gaza, kan aneh. Harusnya kan saudara seukuah mereka selama ini kan yang bela ini orang Hamas ini kan Indonesia. Mengapa mau dikirim TNI malah ketakutan si Hamasnya? Itu loh, itu kuncinya. Ada apa? Ada udang di balik cawat kan berarti kan? Ini Pak Frans dulu nih, Pak Frans. Iya, terutama rahasianya itu kan ketahuan hidung belang belangnya itu kan, bukan hidung belang. Belangnya itu ketahuan. Gobloknya TNI kita, goblok-gobloknya. Iya. Mereka pasti bocor, pasti ada yang bocor. Akan ditakuti oleh Gaza. Takut ya. Karena apa? Nah, Mereka juga kan berarti kan dibekap, memang Pak. ada sesuatu yang dirahasiakan. Intinya kan begitu kan. Ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Gaza. Benar nggak? Makanya takut. Makanya mereka melarang TNI masuk ke Gaza, kan aneh. Harusnya kan saudara seukuah mereka selama ini kan yang bela ini orang Hamas ini kan Indonesia. Mengapa mau dikirim TNI malah ketakutan si Hamasnya? Itu loh, itu kuncinya. Ada apa? Ada udang di balik cawat kan berarti kan? Ini Pak Frans dulu nih, Pak Frans. Pak Frans udah tengok-tengok. Pak Frans. Iya, Pak. Pak Frans ini tengok-tengok. Ayo Pak. Udang di balik cawat Pak, silakan Pak. Selamat malam. Malam. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Jadi kalau menurut saya memang benar itu si Hamas itu takut kebongkar rahasianya. Itu satu. Kedua juga dia itu takut karena mereka ini kan semacam faksi politik. Ya toh? Mereka takut itu kedaulatannya mereka di Gaza itu, Hamas yang si Hamas ini ya. Dia kan yang berasa paling berdaulat di daerah Gaza. Nah, itu dia merasa bahwa kekuatan politiknya itu akan hilang kalau seandainya ada tim peacekeeping ya atau tim perdamaian yang datang untuk mencegah mereka untuk berbuat lebih kan, karena sesuai dengan apa kemarin itu kan ada gencatan senjata, kemudian ada berapa syarat-syarat yang harus mereka penuhi yang kalau seandainya mau datang pun misalnya tentara peacekeeping dari Arab Saudi kah, dari Uni Emirat Arab atau dari mana, pasti mereka bakalan tidak mau karena mereka menganggap bahwa itu sudah dari luar, dari eksternal, bukan dari internal mereka. Jadi kalau menurut saya itu, terutama mereka itu tidak mau ketahuan apa-apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Dan kalau sampai mereka ketahuan kan pasti tidak akan mengalir lagi itu dana-dana dari daerah penyokong-penyokong itu ke mereka. Itu dari saya Pak Paul, terima kasih. Ya benar luar biasa ya. Iya saya senang Pak Frans. Ya benar. Kedaulatan mereka hilang. Dana mereka hilang. Ya, betul ya. Karena berarti kalau Indonesia masuk maka mereka kedaulatannya dilucuti ya dengan sendirinya ya. Tapi kalau saya tetap cenderung karena ada yang dirahasiakan, Pak. Dia tidak mau ada pihak ketiga masuk. Iya, terutama rahasianya itu kan ketahuan hidung belangnya itu kan, bukan hidung belang. Belangnya itu ketahuan. Gobloknya TNI kita, goblok-gobloknya. Iya. Mereka pasti bocor, pasti ada yang bocor. Ya. Pastilah orang yang itu yang tentara peacekeepingnya Indonesia yang ke mana itu, yang ke Afrika itu kan ada yang ngevlog tentaranya itu kan, yang ngasih pisang, ngasih apa.
Kayak begitu-begitu ya itu bisa-bisa aja kan mereka Hmm. ngevlog, ya kan? Kirim Nggak di sengaja TikTok atau di kebongkar mana? ya, bukan Ketahuan, iya, niatan mau kebongkar. bongkar. Iya, ketahuan apanya itu apa anunya mereka, jahat-jahatnya Hmm. mereka. Tapi Itu, ngotot Pak. tuh Pak, mereka benar-benar nggak mau loh Pak. Orang-orang Hamas itu tidak mau TNI itu masuk ke Gaza loh Pak. Kan aneh. Iya, Ini aneh sekali. Ini benar-benar aneh. Buat saya itu harusnya kan teman sendiri kan. Wah, ini saudara sepupu datang. Ayo, nah, kita tipu sama-sama orang Israel itu kan, orang Yahudi itu kita tipu sama-sama. Harusnya kan begitu kan. Tapi ini kan nggak mau. Berarti kan memang dia ada sesuatu yang disembunyikan yang orang lain bahkan teman sendiri pun nggak boleh tahu. iya, pasti begitu, Pak. Tidak Berarti mungkin ada kebrutalan orang, yang amat sangat itu. iya, pasti itu yang bisa-bisa ketahuan bahwa yang korban yang katanya korban yang berapa ribu itu kan pasti akan ketahuan kan. Hmm, Ternyata mereka yang nembakin misalnya atau apa gitu, bukan dari Israel yang nembakin atau apa hmm, kan. Kalau sudah sampai ketahuan begitu kan sudah selesai mereka. hmm. Masalah politiknya, kekuatan politiknya mereka di Gaza itu hilang. Bisa-bisa kan diambil alih oleh Fatah itu karena membunuh misalnya mereka sendiri yang membunuh saudara mereka sendiri kan. Hmm. Begitu Pak Paul. Itu pendapat dari saya Pak ya. Oke, Tapi sepakat ya. Ini ada tap- rahasia ya, ada udang di balik ya. cawat ya. Iya, Tapi kan rahasia, Amerika rahasia. Amerika sama Israel sudah kasih ultimatum. Hamas itu Hmm. harus dia punya kuncinya di dalam 20 berapa poin itu lucuti senjatanya. Ya itu tapi cara melucutinya sekarang itu yang digunakan Donald Trump, dia bikin board of peace sehingga Indonesia ke sana kan. Konteks ini adalah artinya kuncinya Amerika bikin ultimatum begitu. Hamas itu harus dilucuti senjatanya. Memang benar, analisa Pak Pras benar. Setelah dilucuti akan terbongkar, ada yang terbongkar, siapa yang mendanai semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Hamas. Ya, membuka terowongan akan terbongkar memang semua di situ. Terus mau pertanyaan kepada kita Pak Pol, apakah Hamas ini akan melucuti senjatanya atau tidak? Itu persoalannya Pak. Itu yang saya sampai pikir sampai sekarang, ternyata di apa sana masih lagi ada peperangan. Nah, itu saya bingung kalau Pak Frans itu menurut Pak Frans, Pak Paul ya, apakah Hamas ini akan melucuti senjatanya atau ada kekuatan besar di belakang itu gitu. Saya sampai bertanya, ya bukan saya membuka baca-baca begitu, tapi ya iya selagi saya sendiri bertanya apakah Hamas itu mampu dilucuti senjatanya. Itu Ya, sedikit. Pak Teddy, yang pasti pendekatannya TNI itu pasti kan mereka itu kan tujuannya bukan untuk berperang ke sana kan. Hmm, Nah, mereka untuk membangun. Tetapi kan biar bagaimanapun kan mereka standarnya peacekeeping itu kan ya harus ada berjaga-jaga lah gitu kan. Nah, dengan demikian si Hamas itu jadi nggak anu lagi dia aktivitas kegiatan militernya itu jadi anu terbatas gitu. Jadi hmm. kayak gerah mereka itu kan istilahnya sudah tidak bisa beraktivitas lebih lagi. Nah, itu yang sampai mereka merasa bahwa secara tidak langsung itu senjatanya dilucuti kalau udah begitu kan. Udah nggak sembarang nembak kan kalau ada tentara dari luar yang peacekeeping datang itu nggak sembarang nembak-nembak kan. Iya. Nah, begitu. Gitu Pak. Itu yang Atau memang sampai mereka menolak. karena ada apa kesamaan kultural antara Indonesia. Ini saya kembali sama Hamas ini, Beda maka Pak, hanya barangkali kulturalnya Indonesia beda. yang melakukan pendekatan persuasif, bukan begitu ya? Beda, Karena ada kulturnya beda. kesamaan agamanya, karena kita tahu kan Indonesia Pak, luar biasa memberikan sumbangan bangun apa di sana. Sudah ada agen begitu ya, coba barangkali cuma Indonesia yang militer Indonesia yang masuk ke sana, yang sudah dibekali untuk melakukan pendekatan persuasif kepada orang Gaza itu.
Ya, barangkali begitu juga kepada Hamas ya. Atau Eh, Kalau bagaimana ya? kulturnya itu kan pasti beda, Pak. Kulturnya itu kan kulturalnya kan beda. Kemudian juga kalau menurut saya juga eh, pola pikirnya mereka itu meskipun misalnya lebih Iya, dominan iya, dari TNI itu misalnya lebih dominan dari Islam, Muslim, iya. tapi kan mereka itu sudah di bawah satu komando punya standar. Jadi Oke, paham. standarnya Iya, itu jelas, Pak. Nggak bakalan itu. Apalagi tentara-tentara yang ke sana itu yang keluar itu pilihan semua, Pak. iya. Bukan yang Itu kan maksud bukan saya, yang Pak. bukan Yang yang Ya, hafal pasti berkualitas pilihan. itu. Iya, Pasti bukannya pilihan. istilahnya yang hafal sekian juz itu, bukan itu. Ini tentara yang bisa ngomong bahasa Inggris segala macam, Pak. Yang hmm, hmm. tesnya itu ya istilahnya udah kelas internasional, Pak. Pilihannya itu yang dibentuk sama Pak siapa itu Pak Nias Tobing itu kan standarnya itu standar internasional. Jadi bahasa yang dipakai syaratnya juga itu kan harus TOEFL sekian baru bisa. Iya, Gitu, TOEFL Pak. sekian. Nggak Just sembarang. for range. Bukan bukan yang lulus sekian jus baru bisa berangkat, nggak bisa begitu, Pak. Iya, benar. Hmm, Ini enak ya. cara cerdas berpikir, betul. Itu benar ya. Dikirim Kalau ke sana saya bisa dibekali kasih benar-benar. pendapat ya Pak Teddy, Pak Frans. Oh iya, Silakan, Bu Dora shalom. masuk, Bu Dora. Ya, kalau saya, menurut saya kenapa luar, apalagi spesial Indonesia ya, karena Indonesia ada berhubungan dengan PBB. Indonesia memang berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia lain, tetapi tidak secara independen di Palestina. Itu sebabnya. Terus Israel tidak mau dari grup Indonesia ini semakin memprovokasi suasana di dalam Hamas dengan militer, karena Israel sendiri semua belahan dunia tahu bahwa Indonesia adalah negara penyimpan teroris terbesar di dunia. Kita nggak tahu, bahkan di badan TNI sendiri ada. Bisa kita lihat kejadian di Papua, West Papua ya. Jadi saya rasa ini sebabnya TNI kita tidak diterima ya, tidak diterima. Ya, fokusnya itu. Dan dari Palestina sendiri, dari bagian Palestina sendiri, leadernya juga tidak menginginkan Indonesia masuk ke dalam itu, karena mereka juga mencurigai. Jadi banyak faktor itu ya yang harus dipikirkan kedua belah pihak, dari pihak Israel dan Palestina sendiri ya. Itu saya rasa ya, itu menurut saya ya, begitu. Luar biasa ya. Karena ini konfliknya Pak Teddy, Pak Frans, ini bukan hanya soal militer, ini juga berhubungan soal otoritas negara itu, historis negara itu, dan pergerakan teroris negara itu. Resiko perang besar itu bisa ini ya, jika pasukan Indonesia masuk ke sana bisa menjadi resiko perang besar, bertempur melawan pasukan Israel. Makanya Israel tidak mau, karena mereka tidak mau konflik ini menjadi besar, bahkan ke dunia internasional. Indonesia sendiri kemarin Pak Paul sudah terangkan, Indonesia yang gila mau perang dunia ketiga. Berdasarkan ayat tuyul ini yang mengatakan bahwasanya kiamat tidak akan terjadi kalau
orang Kristen dan orang Yahudi tidak dilenyapkan. Intinya itu. Israel tahu itu. Itulah sebabnya. Ini yang tidak. Ibu Dora, Ya. yang tidak mau yang menolak itu Hamas, Bu, bukan Israel. Israel welcome. Israel welcome. Tidak, saya cek GTP. Ya, Israel juga. Israel juga. Karena tahu Indonesia membela Palestina dengan Hamas. Dan Israel tidak mau menjadi konflik ini menjadi besar. Bu Koni sendiri pernah kok ungkapkan, ngapain sibuk-sibuk ngirim TNI? Itu West Papua diurusin. KKB di Aceh diurusin. Israel nggak mau juga, karena ini konflik antara di tanah mereka yang sudah jadi berikan kepada West Bank. Itu Pak Prabowo nggak bisa menjamin loh para TNI itu mendukung perdamaian. Pak Prabowo nggak bisa menjamin. Pak Prabowo bisa hanya menjual. Itu Bu. Kalau TNI itu komandonya satu, Bu. Itulah bedanya TNI dengan polisi. Kalau polisi, Kapolri tidak bisa menjamin anak buahnya nurut sama dia. Kalau TNI, Panglima itu bisa menjamin anak buah nurut, sebab di dalam undang-undang TNI boleh tembak mati, Bu. Boleh tembak di lapangan. Kalau TNI itu berani menolak perintah atasan, boleh tembak, Bu. Itu bedanya. Polisi nggak boleh, kecuali lagi operasi, tangkap operasi, polisi boleh nembak. Tapi kalau TNI, ini pasukan melawan perintah di medan perang, boleh tembak, Bu. Nah, makanya itu bisa menjamin kalau TNI itu saya dari seluruhnya. Undang-undang militer itu di situ, kekuatan undang-undang. Makanya kan pemerintah rakyat takut dengan undang-undang militer, darurat militer, karena boleh tembak tempat. Darurat militer itu bisa apa saja boleh terjadi. Itu yang ditakutkan oleh rakyat. Jadi kalau bilang TNI jangan diragukan. Di seluruh dunia sama. Pokoknya TNI itu, makanya kalau di Eropa kita kan TNI tentara nggak boleh masuk kota kan. Di Austria kan juga sama. Kami di Belanda juga sama, tentara nggak boleh masuk kota. Ya kan? Betul. Karena mereka punya undang-undang sendiri. Mereka punya undang-undang yang tidak sama dengan kita. Orang sipil. Nah, polisi undang-undangnya sama kita sama, sipil. Makanya polisi itu ngaco, polisi yang di Indonesia ngaco. Itu. Jadi kalau Prabowo jangan khawatir. Untuk masalah TNI saya percaya bisa aman. Ya, yang tidak aman ini justru pertanyaannya yang belum dijawab. Ya, yang tidak bisa dijawab oleh orang Islam manapun, profesor, dokter, kompresor bocor. Mengapa Hamas melarang TNI masuk? Itu loh, ya kan? Ya tadi karena ada udang di balik celana dalam kan. Ya ini Pak Benri Purba ini dari kemarin diam aja nih, Pak Benri Purba suruh ngomong coba nih. Pak Benri Purba coba bicara, Pak Benri Purba.